Hari terakhir di tahun 2025, siklus kripto makin panas dan market makin menantang. Banyak yang bertanya, apakah sentimen hari ini jadi sinyal akhir tahun yang kuat atau justru penuh ketidakpastian? Semua data terbaru, tekanan makro, sampai indikator siklus kita bahas habis. Market lagi di zona sensitif, jadi pastikan simak sampai tuntas. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi dan analisa, bukan saran finansial. Selalu pakai riset sendiri sebelum ambil keputusan di market kripto. Event ekonomi global kali ini langsung berdampak ke skema sentimen kripto. FOMC Minutes dari Amerika Serikat baru saja keluar jam 3 pagi. Bakal jadi penentu arah risk aset, terutama karena pasar lagi sensitif sama suku bunga. Dari China, 2 PMI keluar pagi hari, menunjukkan sektor manufaktur mereka masih cenderung lemah, di bawah 50. Beberapa hari ke depan masih didominasi data-data inflasi dari Amerika, Eropa, hingga Asia. Dan semuanya bakal direct memengaruhi volatilitas kripto. Apalagi saat data payroll, pengangguran, dan inflasi Amerika muncul secara berurutan minggu depan. Kita mulai dari langkah The Fed terbaru tanggal 10 Desember. Suku bunga AS dikerek turun 1/4 poin ke 3,6%. Level terendah hampir 3 tahun. Efeknya, biaya pinjam jadi lebih murah, dan likuiditas mulai terasa longgar, bikin market kian agresif buat risk aset, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Tapi, kebijakan ini masih akan dievaluasi, apalagi The Fed wanti-wanti soal inflasi yang belum sepenuhnya reda. Jadi, tetap waspada, volatilitas masih rentan berubah cepat. Berita kedua. Inflasi Amerika yang diumumkan 18 Desember kemarin terlihat mulai jinak. CPI tahunan November hanya naik 2,7%, bahkan lebih rendah dari ekspektasi pasar. Biasanya, penurunan inflasi bisa bikin investor institusi mulai pertimbangkan kembali proporsi portfolio kripto, terutama untuk Bitcoin yang selama ini jadi pelindung nilai waktu inflasi ngebut. Tapi kalau inflasi terus turun, bisa saja minat ke kripto sedikit melambat. Tergantung seberapa kuat narasi hedge masih dipakai pelaku besar. Data ketiga soal tenaga kerja Amerika. Bulan lalu payroll naik 64.000, tapi tingkat pengangguran juga ikutan naik ke 4,6%, level tertinggi sejak 2021. Ini nunjukin market tenaga kerja mulai goyah. Sentimen risk aset termasuk kripto jadi makin hati-hati. Kalau nanti pengeluaran konsumen berkurang, market bisa makin defensif. Tapi kalau muncul resilient di sektor lain, bisa jadi penopang sentimen short-term bullish di pasar kripto. Fear and Greed Index hari ini tetap di zona fear dengan nilai 29. Artinya, pelaku pasar masih pada waspada, gerak harga masih penuh tekanan, belum ada keberanian besar untuk masuk agresif. Dibanding bulan lalu waktu extreme fear, sekarang sudah agak membaik, tapi belum keluar dari tekanan. Biasanya kondisi seperti ini jadi ruang akumulasi buat sebagian, tapi jangan lupa, market tetap gampang berubah arah. Bicycle top hari ini masih jauh dari level sinyal lampu merah. Moving average 110 hari baru di angka 102.000, sedangkan 2 kali 350 hari ada di 203.000. Sepanjang selisihnya masih lebar, siklus atas belum terlihat. Jadi untuk sekarang, kita masih aman dari resiko blow off top berdasarkan indikator ini. Puel multiple hari ini di posisi 0,91, artinya masih di fase akumulasi. Fase ini biasanya terjadi waktu penambang belum overvalued dan tekanan jual dari miner masih terkontrol. Selama Puel multiple belum nembus 2,2, siklus atas masih relatif jauh. Peluang rally jangka menengah tetap terbuka. 3 indikator siklus yang layak dapat perhatian hari ini. Pertama, Bitcoin dominance masih bertahan di 59%. Artinya, arus modal tetap dominan ke Bitcoin dibanding altcoin. Kedua, MVRV Z-score ada di angka 1,07. Berarti market belum masuk fase euforia. Dan ketiga, CBBI Index masih mentok di 54. Jadi potensi puncak siklus besar masih jauh, sementara ruang upside tetap terbuka. Untuk BTC USDT, harga saat ini berada di 88.315. Struktur harga di atas middle Bollinger Band 4 jam dan dekat area VWAP mengindikasikan tekanan bullish masih terasa, walaupun belum benar-benar kuat. Support kuat terdekat ada di 87.502.
Skenario utama, jika harga berhasil break dan bertahan di atas 89.000, momentum bisa lanjut ke 89.300 dan bahkan ke 90.053. Tapi kalau gagal bertahan dan breakdown di bawah support, arah ke bawah sampai area 87.500 bisa jadi pengujian ulang. Untuk sekarang, bias masih sedikit ke bullish, tapi tetap hati-hati kalau ada rejection kuat di resisten kunci. ETH USDT saat ini lagi konsolidasi di 2.964. Harga masih berada di bawah middle Bollinger Band dan VWAP 4 jam. Tapi struktur higher low di candle 4 jam nunjukin potensi pergerakan naik jangka pendek. Support penting di 2.937 dan resisten utama terdekat di 2.995. Skenario utama, kalau harga tembus 2.995 dan bertahan, ETH bisa lanjut ke 3.026 dan 3.056. Tapi kalau breakdown support 2.937, peluang koreksi lebih dalam makin terbuka. Untuk saat ini, bias masih konstruktif, tapi reaksi harga di area kunci jadi penentunya. BNB USDT sekarang bergerak di sekitar angka 300. Harga sedang berada di bawah VWAP dan mendekati bawah Bollinger Band pada time frame utama. RSI 7 juga mengindikasikan kondisi cukup oversold. Skenario utama, kalau bisa rebound dari area support 293, potensi naik ke 299 dan 326 cukup terbuka. Kalau tekanan jual belum reda dan harga breakdown 293, arah selanjutnya bisa turun ke support signifikan berikutnya. Untuk sekarang, antisipasi pantulan, tapi tetap fokus pada batas bawah buat validasi skenario gagal. Sol USDT bergerak di kisaran 125. Harga lagi konsolidasi setelah sempat drop dari 135. Support terdekat ada di 123,51, sementara area resisten terdekat di 125,32. Skenario utama, jika harga mampu bertahan dan break 125,32, potensi lanjut ke 126,19 dan 128,34 makin terbuka. Alternatif, kalau support ditembus ke bawah, ruang koreksi terbuka lebih dalam, tapi selama masih bertahan di atas 123, marketnya lebih condong ke proses konsolidasi terbatas. XRP USDT sekarang lagi bergerak di sekitar 1,87. Harga baru saja mantul dari support 1,86 dan sekarang ada potensi lanjut balik ke 1,88 lalu ke 1,9 jika tekanan beli konsisten. Skenario utama, selama support 1,86 bertahan, peluang naik ke 1,88 dan 1,9 masih ada. Kalau gagal bertahan dan breakdown, support berikutnya perlu diperhatikan untuk validasi arah. Market cenderung wait and see, jadi reaksi di area support dan resistance jadi kunci hari ini. Doge USDT saat ini ada di sekitar 0,122. Harga lagi bergerak dekat bawah Bollinger Band dan baru saja menahan support minor di 0,122, nunjukin reaksi buyer mulai muncul. Skenario utama, kalau harga mampu bertahan dan rebound dari sini, potensi menuju 0,128 atau bahkan 0,13 makin terbuka. Tapi kalau support dijebol, ruang turun masih bisa terbuka sampai ke minor support selanjutnya. Market saat ini cenderung rentan, tapi selama belum breakdown support, peluang swing kembali ke area mean reversion masih ada. Ingat, semua analisa dan pandangan hari ini murni edukasi, bukan ajakan trading. Selalu sesuaikan dengan profil resiko dan kondisi masing-masing. Sampai ketemu di update berikutnya. Tetap disiplin dan kritis dalam mengambil keputusan di kripto.